Kajian Surah Al-Mulk ayat 1. Surah Al-Mulk termasuk urutan surah yang ke-67, artinya kerajaan. Terdiri dari 30 ayat. Surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Terdapat dua hadits yang sampai pada derajat hasan yang menyebutkan keutamaan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk disebut juga surah Tabarok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, satu surah dalam Al-Quran, yang terdiri dari 30 ayat pada hari kiamat akan memberi syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang selalu membacanya, dengan merenungkan artinya. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, yaitu surah Al-Mulk. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan atau kekuasaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam riwayat lain, sehingga dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 1400. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, satu surah dalam Al-Quran, yang terdiri dari 30 ayat. Pada hari kiamat akan memberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala, bagi orang yang selalu membacanya, dengan merenungkan artinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, yaitu surah Al-Mulk. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, kekuasaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam riwayat lain, sehingga dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadits yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan membaca surat ini secara kontinu. Karena ini merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Hadits ini semakna dengan hadits lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, satu surah dalam Al-Quran yang hanya terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang selalu membacanya di hadapan Allah Ta'ala, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga, yaitu surat Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, kekuasaan. Beberapa faedah penting yang terkandung dalam hadits ini. Keutamaan dalam hadits ini diperuntukkan bagi orang yang selalu membaca surah Al-Mulk. Dengan secara kontinu disertai dengan merenungkan kandungannya, dan menghayati artinya. Surah ini termasuk surah-surah Al-Quran yang biasa dibaca oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebelum tidur di malam hari. Karena agungnya kandungan maknanya, sebagian dari ulama ahli tafsir menamakan surah ini dengan penjaga, pelindung dan penyelamat dari azab kubur. Akan tetapi penamaan ini disebutkan dalam hadits yang lemah. Al-Quran akan memberikan syafaat dengan izin Allah, bagi orang yang membacanya, dengan menghayati artinya, dan mengamalkan isinya. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, sewaktu di dunia. Referensi. 1. HR Abu Dawud, nomor 1400, At-Tirmidzi, nomor 2891, Ibnu Majah, nomor 3786, Ahmad, Juz 2, nomor 299, dan Al-Hakim, nomor 2075 dan nomor 3838, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, serta dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. 2. Lihat kitab Faidul Qadir, Juz 2, nomor 453. 3. HR At-Tabarani dalam Al-Mujamul Awsat, nomor 3654, dan Al-Mujamush Shogir, nomor 490, dinyatakan sahih oleh Al-Haytsami dan Ibnu Hajar, dinukil dalam kitab Faidul Qadir 4/115, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' Shogir, nomor 3644. 4. Lihat kitab Faidul Qadir 4/115. 5. HR At-Tirmidzi, nomor 2892, dan Ahmad 3/340, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Ash-Shahihah, nomor 585. 6. Lihat kitab Tafsir Al-Qurtubi, 18/205. 7. Lihat kitab Do'ifut Targhibi wa Tarhib, nomor 887. 8. Lihat kitab Bahjatun Nazirin, 2/240. 9. HSR Muslim, nomor 804. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya menguasai segala kerajaan. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 1 Penjelasan. Kata Tabarok bermakna Ta'adom, yang Maha Agung. Tabarok berasal dari kata Al-Barokah, yang berarti, Katsuroh Hoeruh. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya. Penuh dengan kebaikan dan kesempurnaan. Keagungan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sampai kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Wahibul Barokah, pemberi keberkahan. Artinya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan apa saja yang menjadi berkah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri zatnya merupakan berkah, yang penuh dengan keagungan, kesucian dan kebaikan. Dan yang menentukan suatu hal itu berkah atau tidak hanyalah Allah. Karena Dia adalah Wahibul Barokah, pemberi keberkahan. Dia yang memberikan keberkahan pada waktu yang Dia kehendaki, atau pada tempat yang Dia berkahi, atau pada benda yang Dia kehendaki. Adapun kata Al-Mulk, kerajaan, maksudnya adalah kerajaan langit dan bumi. Di dunia dan di akhirat. Semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, artinya, Allah yang di tangannya segala kerajaan, memuliakan siapa saja yang dikehendaki, dan merendahkan siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia yang memberi kekayaan dan yang memberi kemiskinan. Dia yang memberi dan Dia pula yang menahan. Artinya segala hal dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yaitu, artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberi dari apa yang Engkau tahan. Oleh karenanya seluruh yang ada di alam semesta ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya dengan ayat, yang artinya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya segala kerajaan di langit maupun di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia yang berkuasa menjalankan segala sesuatu dalam kerajaan tersebut. Serta tidak ada satu pun yang keluar dari kehendak Allah. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.